Orang tua kita misalnya, orang tua di rumah, tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, gitu kan? Ini di rumah tangga, keluarga kita. Maka kita sudah bisa panen surga. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya. Anak-anak, lahir kita nggak bisa milih, sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu, seburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar laki-laki, perempuan, sehat, sakitkah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang anak-anak bisa jadi aset amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian, kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Kiat yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu. Dia punya kewajiban sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah dia, si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka para istri dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Dan kalau ada laki-laki yang suka mukul, itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama. Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita, diterima pengaduan wanita untuk mengajukan khulu atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam arti kata adalah mukul yang memamarkan wajah, menampar. Kata Nabi SAW, jangan caci maki, jangan jelek-jelekan, dan hindari wajah, tamparan, pukulan, gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami nusyuz, nusyuz itu pembangkangan. Misal maaf disuruh tutup aurat nggak mau. Saya ganti ya. Mau bertanya tentang sejarah penciptaan Ka'bah Ustaz. Apakah Ka'bah telah ada sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi? Dan apakah Nabi Adam AS juga menjadikan area di sekitar Ka'bah sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla?
Jawabannya, Ka'bah pertama kali dibangun di zaman siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah pertama kali dibangun di zaman Nabi Adam. Dan ini kita sudah pelajari di sirah. Ya. Jadi Nabi Adam lah orang yang pertama dengan anaknya yang bernama Syith, ya, itu yang membangun Ka'bah. Makanya ayat Al-Quran yang mengatakan, ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun di muka bumi untuk manusia, untuk ibadah, itu di Bakkah. Apa itu Bakkah? Kata ulama ada dua pendapat. Kota Mekah atau Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Pondasi dasarnya Ka'bah. Itu yang pertama dibangun, ya, ada di kota Mekah sebagai petunjuk bagi manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahli sejarah mengatakan tinggal membangun kembali di pondasi yang sama setelah lama rubuh. Karena Mekah dengan berjalannya waktu ditinggali oleh manusia, nggak ada lagi yang huni, gitu kan? Nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam baru kembali lagi dihuni oleh manusia sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal membangun saja kembali yang telah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang dibangun dari zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan.